Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Potensi Utama Medan, Fakultas Psikologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Statistika 2 dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Ramadhani, MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja simak video hasil presentasi kami. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Rangga Satrio Prayoga, NIM 2151000011. Yang kedua ada Nisa Ultri Bintari, NIM 2151000009. Dan yang terakhir adalah M Dandi Tanjung, NIM 2151000012. Kami dari kelompok 4 akan membahas area cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana pemilihan mengacu pada kelompok bukan pada individu. Pengambilan cluster baik untuk sampel yang homogensi antara cluster-clusternya dan heterogen antara item-item di dalam clusternya. Alasan yang mendorong digunakannya sampel cluster adalah adanya kebutuhan efisiensi ekonomis yang tidak bisa diperoleh peneliti jika menggunakan sampel random sederhana dan tidak tersedianya kerangka sampel untuk elemen tertentu. Walaupun demikian, efisiensi ekonomi sampel cluster biasanya cukup besar untuk mengatasi kelemahan tersebut. Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Nah, menurut Margono, teknik ini tidak digunakan bila populasi terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari beberapa kelompok individu atau disebut dengan cluster. Teknik sampling daerah ini digunakan jika objek yang akan diteliti sangat luas, misalnya kabupaten, provinsi, atau penduduk suatu negara. Contohnya, Indonesia memiliki 34 provinsi dan akan menggunakan 10 provinsi. Pengambilan 10 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat, karena provinsi-provinsi di Indonesia itu bertingkat, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan certified random sampling. Contoh tersebut dikemukakan oleh Sugiono, sedangkan contoh lainnya dikemukakan oleh Margono. Kriteria cluster sampling. Kriteria cluster sampling terdapat dari 3 macam, yaitu yang pertama, populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi secara berkelompok. Yang kedua, dari subpopulasi selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-sub populasi yang lebih kecil. Dan yang terakhir, anggota dari subpopulasi terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Teknik cluster sampling. Teknik cluster sampling dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sampel dengan detail target audiens dan juga ukuran sampel yang digunakan. Yang kedua, menciptakan dan melakukan evaluasi pada sumber sampel berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, menentukan kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama serta merata ke dalam kelompok yang berbeda satu sama lain. Yang keempat, memilih klaster secara acak untuk menentukan sampel. Yang kelima, melakukan segmentasi geografis. Dan yang terakhir, membentuk subtipe untuk mengambil populasi. Metode cluster sampling. Yang pertama, one stage cluster sampling. Cluster sampling ini dapat dilakukan dalam satu tahapan saja. Contohnya, sebuah badan amal ingin mengambil sampel anak putus sekolah di 5 desa untuk memberi dana pendidikan. Dengan mengaplikasikan one stage cluster sampling, badan amal ini dapat secara acak memilih desa-desa atau klaster untuk membentuk sebuah sampel. Maka pertolongan pun dapat didatangkan bagi anak-anak yang putus sekolah. Two-stage cluster sampling. Dalam two-stage cluster sampling, hanya beberapa anggota saja yang dipilih dari setiap klaster dengan melalui penerapan metode sampling lainnya yang dilakukan secara internal. Dapat berupa systematic random sampling atau simple random sampling. Contohnya, seseorang pengusaha ingin melihat data dari semua pabrik yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan menerapkan two-stage cluster sampling, pengusaha tersebut membentuk sampel dari para pekerja yang bekerja di pabrik yang berbeda. Membentuk sejumlah klaster, lalu dibagi berdasarkan ukuran pabrik atau status operasional dari tiap pabrik. Multiple stage cluster sampling. Riset yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak
hanya dapat dilakukan dengan multiple stage cluster sampling dengan membentuk sejumlah cluster yang rumit. Contohnya, sebuah perusahaan ingin melakukan survei mengenai literasi digital di Jawa Barat. Peneliti dapat membagi keseluruhan populasi Jawa Barat ke dalam kelompok kota atau klaster. Selanjutnya, memilih kota-kota dengan populasi tertinggi dan memfilter populasi berdasarkan kepemilikan akses internet. Cluster sampling digunakan sebagai berikut. 1. Jika kerangka penarikan contoh elemen tidak tersedia atau untuk mendapatkannya perlu biaya yang besar. 2. Jika biaya untuk memperoleh amat meningkat dengan semakin jauhnya jarak antar elemen populasi. Kelebihan dan kekurangan cluster sampling. Kelebihan dari cluster sampling: 1. Lebih mudah dibandingkan simple random sampling. 2. Tidak memerlukan daftar anggota populasi. Sedangkan kekurangan dari cluster sampling: tidak seefisiensi simple random sampling atau stratified random sampling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.